Halo Miss Agnes, Pak Herbi Paceri, saya akan mempresentasikan tentang perancangan interior saya di Museum Bahari. Yang pertama itu ruang lobby dengan rumusan masalah. Ruangan tidak tersusun secara interior. Furniture diletakkan begitu saja sehingga tidak menyatu dengan ruangan. Signage yang menutupi resepsi membuat pengunjung kebingungan. Tidak memiliki area tunggu untuk duduk menunggu kerabat yang sedang berada di area lain. Pencahayaan tidak efisien karena mengandalkan 80% pencahayaan alami pada 4 bukaan besar. Tidak terbaginya zona ruang antara kategori publik dan non-publik, memiliki banyak bayangan sehingga waktu tertentu menutupi beberapa bagian penting seperti area informasi. Sesuai dengan fungsi lobi yang merupakan muka museum, area ditujukan untuk menyambut tamu yang datang ke Museum Bahari. Letaknya mengarah ke kedua bukaan besar, yaitu ke arah barat daya dan timur laut, membuat ruangan akan mendapatkan pengawaan alami dengan teknik cross ventilation. Bersebelahan dengan ruang souvenir dan kafe Bahari yang senada dengan area lobi sebagai area leisure bagi pengunjung yang berada di area sesi tur pameran. Lalu konsepnya dari mulai aspek penghawaan, open room, terdapat 4 bukaan besar dengan memungkinkannya cross ventilation terjadi. Perwujudannya bisa melalui peletakan jendela yang tinggi pada satu sisi yang rendah pada sisi lainnya, atau cross ventilation, dengan temperatur sejuk nyaman antara temperatur efektif 20 sampai 22 derajat Celcius. Konsep bentuknya simetris organik, dengan tetap mengedepankan bentuk yang bebas atau organik dengan perpaduan bentuk geometris di beberapa furniture-nya, sehingga menghasilkan elemen-elemen pembentuk ruang estetis. Konsep pencahayaannya semi-direct lighting, yaitu kombinasi pencahayaan alami yang maksimal dan pencahayaan buatan dengan track lamp yang tidak menyentuh ceiling dan dinding existing. Konsep materialnya neat and clean dan smart. Material yang digunakan dengan tetap cenderung memakai kayu dengan tambahan elemen pendukung seperti linen ataupun besi, yang tidak korosi, mudah maintenance-nya, dan lama jangka pakaian. Konsep warna netral dan alam, menggunakan warna netral dan simpel seperti coklat, hitam abu-abu, kuning tembaga, dan silver besi, yang ramah dengan kondisi lingkungan sekitarnya dan warna tersebut juga dapat menyatu. Dan terlihat tampak potongan dari atas yang memotong lobi, memperlihatkan alur sirkulasi dari lobi dengan fokus pengunjung, edukator, anak-anak, dan peneliti. Lobi adalah ruang utama yang menjadi tempat para pengunjung bisa memperoleh akses sebelum memasuki ruangan lainnya. Lobi juga sebagai muka museum, terdapat branding yang kuat pada area reception dengan pemakaian backdrop yang melambangkan ombak ataupun lambung kapal. Di sebelahnya juga terdapat ukiran ornamen Minangkabau, yaitu ornamen itik pulang patang, yang biasa disebut itiak pulang patang dalam bahasa Minang, yang melambangkan keserasian dan keteraturan. Keserasian dan keteraturan diartikan dalam bentuk proporsi desain backdrop yang mengikuti grid ruang, sejajar vertikal dengan elemen di sekitarnya, menciptakan garis-garis estetika. Keserasian juga dapat diartikan dengan penggunaan material dan warna yang serasi dengan area di sekitarnya. Tetap menggunakan material dominan kayu dan tambahan material pendukung seperti HPL sebagai pembeda. Ukiran motif ornamen ini biasanya digunakan pada ukiran kayu di bangunan tradisional dan kain songket Minangkabau. Diartikan sebagai kehangatan dan persaudaraan antara ras Melayu, yang mana diimplementasikan persaudaraan tersebut ini juga ditonjolkan pada ruang lobi sebagai ruang pertama yang akan disinggahi wisatawan. Selaras juga dengan konsep awal perancangan museum, yaitu menghadirkan ruang transisi, lobi, dan courtyard yang menyenangkan, nyaman, tenang, bersih, fotogenik, dan memadukan konsep edukasi yang modern. Meja reception yang menggunakan bentuk geometris memberikan kesan simpel dan mewah, dengan material pendukung seperti HPL dan kayu yang tetap mencerminkan tradisional, berkesinambungan dengan keseragaman ruang reception. Lalu di sebelah meja diletakkan miniatur kapal dan tong logistik, sebagai focal point reception, merepresentasikan ciri khas kebahagiaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki lebih dari 17.000 pulau. Merepresentasikan sebagian besar penduduk Indonesia di wilayah pesisir yang memiliki mata pencarian sebagai nelayan yang menggunakan sampan, menonjolkan narasi nenek moyangku seorang pelaut pada lobi. Dengan tetap menggunakan warna-warna tradisional kolonial Indonesia yang cenderung memakai warna alam seperti coklat kayu, putih, coklat pasir, dan krim, yang biasanya juga dominan menggunakan material kayu pada seluruh elemen furniture-nya. Pada area tunggu, tetap memperhatikan kesinambungan konsep dengan warna tradisional yang dipakai, seperti kursi santai yang mengadaptasi dari kursi kolonial, yaitu Rococo Fauteuil, yang menggunakan kaki ramping dengan material kayu dan sandaran lengan khas berbantal sintetis. Menggunakan variasi anyaman rotan pada bagian tengah, ditopang dengan tiang berbentuk ulir pada bagian depannya, dimasukkan ke desain kursi existing yang memiliki sandaran tangan menggunakan anyaman rotan dan penahan badan yang empuk menggunakan material sintetis. Pengunjung dari area souvenir seakan-akan tersambut dengan area ruang tunggu yang nyaman. Reception juga tidak terkesan menodong karena diberikan dimensi yang jauh antara ruang tunggu dengan meja reception. Pengunjung bebas untuk bercengkrama dengan kerabatnya. Lobi menggunakan tambahan akustik buatan sebagai dukungan suasana ruang, yaitu menggunakan musik-musik etnik seperti musik dari Bali ataupun musik dari Jawa Barat. Lagu sebagai elemen multisensori pendukung suasana ruang menjadi lebih dramatis. Lalu masuk ke tampak interior lobi. Multisensori itu sangat berperan dalam pendukung suasana ruang di area reception. Terdapat beberapa elemen yang ada pada meja reception, yaitu mendengarkan musik dan suara angin dari taman sebelah, merasakan memegang tekstur material meja reception, snack dari area souvenir, melihat estetika ruang,
Wangi ruangan didapatkan dari pengharum ruangan. Setiap ruangan juga mempunyai narasinya masing-masing. Penempatan furniture disesuaikan dengan warna khas kolonial Indonesia yang memakai warna-warna alam seperti putih, krim, dan coklat kayu. Pada meja reception juga terdapat 5 elemen multisensori, yaitu mendengarkan musik dan suara angin dari taman sebelah, merasakan dan memegang tekstur, melihat estetika ruang, dan mendapatkan wangi ruangan yang didapat dari pengharum ruangan. Lalu tampak interior lobby yang ketiga dan keempat menjelaskan material reception yang dipakai, yaitu plywood, HPL, dan pemakaian solid surface untuk pemakaian jangka panjangnya. Lalu ini perspektif keseluruhannya. Lalu masuk ke area kedua, yaitu transisi lantai 3. Dengan rumusan masalah, ruangan dibiarkan kosong sehingga membuat orang bertanya-tanya, ada apakah pada lantai 3? Lalu minimize signage pada ruangan, mengandalkan pencahayaan alami pada 2 bukan jendela yang menyebabkan ambience ruangan terkesan angker. Tidak adanya fasilitas yang menunjang terjadinya area interaktif pada lantai 3 Museum Bahari, penghawaan yang pengap karena tidak jadinya pertukaran udara, ataupun cross ventilation. Tangga yang sangat curam dan minim pencahayaan membuat orang takut saat menaiki tangga ke lantai 3. Ruang transisi 3 diadakan dengan fungsi sebagai ruang pendahulu sebelum pengunjung memasuki area simulasi gudang rempah. Ruang transisi ini terletak di area yang sama pada lobi, hanya letaknya saja berada di lantai 3. Hanya memiliki 2 bukaan besar pada jendela yang menyebabkan minimnya pertukaran udara. Sama dengan area lobi, letaknya yang menghadap timur laut dan barat daya membuat angin akan sedikit masuk. Mengusung konsep yang sama dengan area simulasi gudang rempah dengan mengedepankan bagaimana sebuah ruang bisa mengisahkan kembali kisah-kisah masa lalu penggunaan Museum Bahari sebagai area pegunungan yang ditetapkan pada area transisi 3, yaitu mengimplementasikan berbagai furniture di eranya sebagai pembangkit ambience ruang. Lalu konsepnya mulai dari aspek penghawaan semi-open, memanfaatkan penghawaan alami dengan sistem cross ventilation yang didukung dengan penggunaan AC standing dengan temperatur nyaman optimal antara temperatur 22-25 derajat Celcius. Konsep bentuknya simetris organik, bentuk yang bebas namun terstruktur, mengadaptasi dari bentuk furniture kolonial yang diimplementasikan ulang pada furniture era modern. Konsep pencahayaannya semi-direct lighting, 60-90% diarahkan langsung pada benda yang ingin diterangi, sedangkan sisanya dipantulkan ke langit-langit dan dinding ruangan. Konsep materialnya simple, natural, elegan. Material yang digunakan cenderung memakai kayu dengan tambahan elemen pendukung seperti linen ataupun besi. Konsep warnanya netral dan alam, menggunakan warna netral dan simple seperti coklat, hitam, abu-abu, kuning tembaga, ramah dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Lalu terlihat pada layout berwarna, alur sirkulasi oleh pengunjung, edukator, dan anak-anak. Area transisi lantai 3 bersebelahan dengan area simulasi gudang rempah VOC. Ruangan tertutup, minim pencahayaan alami, minim penghawaan alami. Oleh karena itu, kami menyediakan sebuah area santai dengan pemilihan kursi yang berkesinambungan dengan konsep ruang simulasi gudang rempah VOC. Ruangan dibuat lebih redup dari area lain sebagai efek dramatis pada ruangan yang juga selaras dengan fungsi ruang, yaitu untuk area bersantai dan beristirahat. Mengadaptasi desain kursi zaman baru digunakan pada era kolonial Indonesia. Desain kaki kursi ini diambil dari House of Orange pada masa tahta William dan Mary di Inggris pada tahun 1689. Pada masa ini juga merupakan sebuah peningkatan aspek kenyamanan dan semua furniture yang dibuat pada area William dan Mary. Beberapa aspek yang kami terapkan pada desain kursi existing Museum Bahari antara lain, ujung kaki berbentuk bulat mengadopsi kuku hewan dan sandaran kursi yang tinggi. Meja mengadaptasi meja bentuk besot, khas kolonial yang berbentuk bundar. Meja dimodifikasi dengan diberi motif Parangkusumo yang melambangkan jalinan yang tidak terputus dan selalu tersambung berkesinambungan. Ini mengartikan agar kita terus mengupayakan perbaikan diri, memperjuangkan kesejahteraan, dan membentuk perjalanan yang erat. Arti tersebut yang mau dicerminkan pada ruangan yang memiliki berbagai furniture dengan kombinasi berbagai era kejayaan kolonial di masanya. Pola huruf S menggambarkan ombak yang memiliki makna semangat dan tidak pernah padam. Batik ini memiliki filosofi sekaligus memberikan petuah bagaimana seorang tidak pantang menyerah layaknya ombak yang tidak pernah berhenti bergerak. Terimplementasikan terhadap bangunan museum yang masih berdiri kokoh walaupun sudah melewati berbagai peristiwa seperti kebakaran. Tetap kuat berdiri dan tidak lekang oleh waktu. Mengimplementasikan kehangatan dan keserasian antara furniture, diletakkan juga hiasan canang sari khas Bali. Canang sari memiliki arti sebuah persembahan ke hadapan Hyang Widi. Aroma yang wangi membuat canang sari juga difungsikan sebagai pengharum ruangan buatan. Terdapat foto booth disediakan untuk para kaula muda yang ingin mengabadikan fotonya dengan suasana ruang Museum Bahari pada latar background-nya. Lalu tampak interior transisi lantai 3, yang ke-1 dan ke-2, disediakan bangku untuk menunggu ataupun berdiskusi antar pengunjung,
Ruangan dibuat lebih redup untuk memaksimalkan dramatisasi ruang sebagai area relaksasi, photobox sebagai area interaktif sekaligus daya tarik pengunjung dengan jangka usia tertentu. Lalu tampak interior ketiga dan keempat, signage besar di depan tangga sebagai penunjuk arah yang jelas sekaligus memberikan informasi ruang apakah yang ada dimasuki selanjutnya. Signage besar di depan tangga sebagai penunjuk arah yang jelas sekaligus memberikan informasi ruang apakah yang akan dimasuki selanjutnya. Lampu hanya berfokus pada objek-objek furniture saja dengan pertimbangan dramatisasi ruang, pencahayaan alami dari kedua belah jendela yang berhadapan. Lalu ini tampak perspektif keseluruhannya. Masuk ke ruangan ketiga yaitu transisi lantai 2. Dengan rumusan masalah existing, ruangan tetap dibiarkan kosong dengan seharusnya menjadi area intermezzo sebelum memasuki area pamer. Pencahayaan alami hanya berasal dari satu arah bukan saja, yang menyebabkan tidak meratanya pencahayaan alami di dalam ruangan. Tangga yang curam dan minim pencahayaan alami menyebabkan orang yang memiliki fobia akan takut menaiki tangga tersebut. Apar yang diekspos dan dibiarkan begitu saja tanpa adanya box bisa membahayakan jika ada penyalahgunaan apar oleh pengunjung. Ruang transisi 2 berada di tengah, diapit oleh ruang transisi 3 dan ruangan lobi. Sebagai ruang yang difungsikan untuk penyegaran otak pengunjung sebelum menerima informasi ke area pamer selanjutnya. Memiliki 3 bokan besar dan 2 jendela dan 1 pintu yang mengarah ke jembatan gedung C. Ruang transisi ini juga merupakan ruang yang cukup sibuk karena selain menghubungkan antara area pamer dan gedung A, area ini juga menghubungkan antara ruang transisi gedung C dan ruang transisi gedung A. Dengan letaknya yang tetap menghadap barat daya dan timur laut, dengan penghawaan alam yang cukup, namun tidak memiliki sistem cross ventilation karena hanya memiliki satu sumber angin masuk. Lalu dalam aspek konsep penghawaan yaitu menerapkan semi-open menggunakan bantuan penghawaan buatan yaitu standing AC agar tetap sejuk walaupun ruangan memiliki 4 bukan besar. Dengan temperatur nyaman optimal antara temperatur efektif 22-25 derajat Celcius. Konsep bentuknya geometris organik, sofa di tengah sebagai hierarki dan fokus poin ruangan, display sekitarnya sebagai elemen pendukungnya. Konsep pencahayaannya semi-direct lighting, yaitu 60-90% diarahkan langsung pada benda yang ingin diterangi, sedangkan sisanya dipantulkan ke langit-langit dan dinding ruangan. Konsep materialnya natural look, yaitu motif serat kayu yang dominan pada ruangan. Konsep warnanya calming, warna alami yang digunakan pada batuan dan kayu memberikan efek relaksasi. Terlihat pada layout berwarna, alur sirkulasi pengunjung, edukator, anak-anak, dan peneliti pada ruangan. Area transisi difungsikan sebagai area penghubung antar area pamer dengan area selanjutnya. Area transisi juga difungsikan sebagai tempat manifest otak pengunjung yang sudah menerima banyak informasi pada ruang pamer. Oleh karena itu, area transisi tidak boleh terlalu kompleks dan berat, menyajikan sesuatu yang lebih sederhana dari ruang pamer, namun tetap memberikan kepuasan edukasi maupun estetika visual. Pada saat masuk, pengunjung disuguhkan dengan kursi memanjang dengan bahan kain yang nyaman. Pengunjung bebas untuk memilih melihat area sekitar ataupun duduk dan istirahat. Pada saat duduk pun, pengunjung pasti akan sambil melihat dinding yang berisi banyak sekali informasi visual. Tepat di sebelah pintu masuk, terdapat TV yang menyajikan visual ragam kapal tradisional Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terdapat juga peta persebaran kapal tradisional pada peta Indonesia. Di sebelahnya, pengunjung melihat sebuah hobar display yang berisi koleksi Gucci yang ditemukan pada kapal karam. Sisi psikologis, narasi tahukah kamu seakan-akan membuat pengunjung penasaran dan ingin membaca lebih lanjut apa informasi yang disajikan. Sebelum melanjutkan perjalanan ke ruang display kapal, pada sisi kiri pengunjung akan melihat display maket area Museum Bahari dan display miniatur kapal tradisional, seperti miniatur kapal Pinisi dari Bugis ataupun kapal Pandeglang dari Sulawesi. Semua display diberikan informasi singkat agar kesan ruang transisi yang tidak mau lebih kompleks dari area pamer tercerminkan di ruang ini. Lalu tampak interior transisi lantai 2, yang pertama dan kedua, penyediaan kursi panjang sebagai fasilitas yang disediakan untuk pengunjung, bebas untuk duduk di mana saja tanpa seating arrangement yang pasti. Di kedua sisi memperlihatkan informasi visual yang bersifat general ataupun pengetahuan umum sebagai elemen psikologis daya tarik. Lalu pencahayaan alami yang tinggi dari satu arah bukan jendela dan pintu. Saat masuk dari area jembatan, pengunjung langsung dihadapkan dengan display pameran yang menarik seperti replika sampan ataupun kubah display keramik. Ini perspektif keseluruhannya. Lalu ruangan terakhir yaitu courtyard. Dengan rumusan masalah existing, taman sudah luas namun area tidak tersusun. Tidak ada pembagian zona pada area taman sehingga area tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak ada area interaktif pada taman yang menyebabkan hilangnya minat pengunjung untuk mengunjungi taman pada Museum Bahari. Implementasi konsep jalur rempah pada Taman Bahari kurang dimanfaatkan sehingga konsep taman cenderung general
dan tidak septis dari taman-taman lainnya. Area courtyard berada pada tengah-tengah bangunan, dikelilingi oleh bangunan museum. Seluruh bukaan jendela museum dapat melihat ke area taman secara jelas, seakan-akan memberikan spoiler apa yang ada pada taman dan apa fasilitas yang disediakan pada taman, sehingga membuat pengunjung akan bersemangat mengikuti tur museum hingga ke akhir acara yang berada di taman. Letaknya yang menghadap utara memberikan penghawaan yang nyaman bagi pengguna taman, sehingga angin mengalir melewati lorong bangunan. Area taman difungsikan sebagai area mengakomodasi berbagai aktivitas yang dapat terjadi di lingkungan museum, seperti senam, berfoto, sampai ke acara gathering kantor yang bisa dilakukan. Konsepnya mulai dari penghawaan, yaitu open space, full penghawaan alami dengan memanfaatkan aliran angin yang masuk dari seluruh lorong bukaan, dengan temperatur nyaman 22-25 derajat Celcius. Konsep bentuknya organik lengkung dan geometris. Bentuk furniture yang mengikuti grid lantai dan taman membuat keselarasan visual. Konsep pencahayaannya indirect lighting, 90-100% cahaya diarahkan ke langit-langit dan dinding bagian atas ruangan. Konsep pencahayaannya indirect lighting, lalu konsep materialnya easy to maintain dan aesthetic, dominan menggunakan konkret yang bersifat tanah air, api, dan segala cuaca ekstrim. Juga memperhatikan material yang marin atau tanah air. Konsep warnanya netral alam, yaitu warna alami semen dengan sentuhan cat dan dek kayu sebagai elemen dekorasi pada furniture taman. Lalu terlihat pada layout berwarna, aktivitas oleh pengunjung. Pengunjung seakan-akan diberikan sebuah bocoran apa yang ada di taman dari semua area bukaan jendela dan pintu gedung, membuat pengunjung yang sedang menikmati tur dari area pamer merasa tidak sabar akan berkunjung ke taman. Saat memasuki taman, pengunjung langsung dihadapkan dengan kanopi yang menarik visual, sangat reflektif, cocok sekali untuk para anak muda yang dimanapun berada memikirkan spot-spot Instagramable. Mereka bisa berfoto-foto di sana dengan latar background jendela museum ataupun menghadap taman. Bawah kanopi yang menggunakan dek kayu memberikan perbedaan zona ruang dengan area taman. Bersebelahan langsung dengan kursi taman untuk sekedar mengobrol dengan kerabat. Jalur rempah merupakan istilah yang dipandang tepat karena memberikan identitas kenusantaraan Indonesia. Dapat dikatakan demikian karena pada kenyataannya Nusantara menempati wilayah dan lingkungan yang khas, yaitu daerah tropis yang kaya keragaman hayatinya, baik flora maupun fauna. Kekayaan hayati itulah yang menjadi sumber komoditi niaga di masa lalu. Menarik minat para pedagang termasuk tumbuhnya tanaman rempah yang asli Nusantara atau endemik, seperti cengkeh, pala, kemiri yang tumbuh di Maluku dan Banda, dan menjadi tempat yang cocok untuk budidaya hayati dari luar seperti lada. Area taman rempah berada di ujung taman, menghadirkan beberapa tanaman rempah seperti khas Indonesia seperti serai, kunyit, lavender, dan bunga matahari. Tanaman yang berguna dalam mengobati ataupun menjadi bumbu masak sehari-hari. Pengunjung pun dapat berpartisipasi dalam program yang mungkin bisa diadakan oleh museum, seperti pengalaman langsung untuk memanen tanaman rempah dan membawanya pulang untuk ditaman kembali. Di area ini juga terdapat tanaman rempah yang sudah dimasukkan ke dalam pot kecil untuk dijual kepada pelanggan yang berminat. Di setiap area diberikan signage mengenai penjelasan tanaman, seperti nama latin, asal daerah, dan bagaimana cara merawatnya. Seperti jahe yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti diare, batuk, dan masuk angin. Pengunjung dari jembatan akan melihat reflektif dari gedung B dan sekitarnya, seperti saat kita melihat kaca. Jika kita melihat dari sisi samping, kaca akan merefleksikan objek di depannya, bukan dari atas, yang mana baik bagi kanopi agar tidak silau bagi lingkungan sekitarnya. Lalu dari tampak interiornya, tidak hanya berfokus memfasilitasi satu kegiatan perharinya, namun menghadirkan berbagai fasilitas yang bisa dilakukan berbarengan dengan aktivitas lain. Dibagi ke 3 zona besar, yaitu taman rempah untuk edukasi di bagian kanan, area santai di tengah taman, dengan kehadirannya fonten sebagai focal point, dan area kanopi sebagai area interaktifnya. Ini tampak interior di bagian kanopi, dan ini bagian taman rempahnya. Lalu ini perspektif keseluruhannya. Terima kasih Miss Agnes, Pak Henry, Pak Ceri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.